Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya dengan nomor WP 19101152630040, kelas Teknik Informatika atau IF2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Material Requirement Planning atau disingkat dengan MRP. Baik, sebelum saya masuk tentang sistem MRP, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu MRP ataupun apa pengertian MRP. Nah, jadi MRP adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa jumlah bahan baku atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, umumnya sistem ini digunakan oleh perusahaan manufaktur. Nah, sistem ini dibuat untuk menjawab 3 pertanyaan, yakni yang pertama, barang apa yang dibutuhkan, kemudian berapa banyak barang tersebut dibutuhkan, dan terakhir yaitu kapan barang tersebut dibutuhkan. Nah, dari 3 pertanyaan ini nanti akan berkaitan dengan sistem MRP itu sendiri. Selanjutnya di sini merupakan bagian dari sistem MRP. Nah, di mana sistem MRP ini sendiri terdapat 4 komponen. Nah, yang pertama itu ada sistem penjadwalan produksi, kemudian ada sistem perencanaan kebutuhan material, yang ketiga ada perencanaan kapasitas kebutuhan, dan yang terakhir yaitu sistem pelepasan pesanan. Nah, di mana di setiap komponen nanti akan menghasilkan keluaran. Baik, sebelum dari terbentuknya sistem penjadwalan produksi ini, nanti ada yang namanya data persediaan. Ya, data ini menjadi landasan untuk pembuatan MRP karena memberikan informasi tentang jumlah persediaan bahan baku dan barang jadi yang aman serta keterangan lainnya seperti file pesanan pelanggan, kemudian file ramalan penjualan, kemudian file persediaan barang jadi, dan yang terakhir itu file kapasitas produksi. Nah, setelah terbentuknya data persediaan ini seperti yang 4 ini, kemudian nanti barulah terbentuk yaitu sistem penjadwalan produksi. Sistem penjadwalan produksi menghasilkan master jadwal produksi yang mencakup lead time terpanjang ditambah waktu produksi terpanjang. Kemudian yang kedua itu sistem perencanaan kebutuhan material. Nah, sistem perencanaan kebutuhan material ini tadi menerima masukan berupa master jadwal produksi. Kemudian ada juga file tagihan material dan file inventory bahan mentah atau file stok bahan mentah. Nah, sistem MRP ini menguraikan tagihan material, mengubah kebutuhan bruto menjadi kebutuhan neto. Kemudian yang ketiga di sini ada perencanaan kapasitas kebutuhan. Nah, sistem perencanaan kebutuhan kapasitas bekerja dengan sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik, menghasilkan output, melaporkan dan merencanakan jadwal pemesanan. Nah, jadi perencanaan kapasitas kebutuhan dan sistem perencanaan kebutuhan material ini saling berkaitan, yang mana nanti akan menghasilkan keluaran berupa laporan perencanaan, laporan kinerja, dan change to plan order. Nah, yang terakhir di sini yaitu komponen terakhir yaitu sistem pelepasan pesanan. Nah, nantinya sistem pelepasan pesanan ini akan menghasilkan laporan, yaitu laporan sistem pembelian dan juga laporan pelepasan pesanan sistem pengendalian area produksi atau untuk laporan untuk lantai kerja dan pembelian. Mungkin sekian penjelasan tentang MRP pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.